Hasan. Mengapa tadi pagi Vio datang terlambat? Iya Bu, tadi pagi saya bangun kesiangan karena tadi malam ikut menunggu nenek yang sedang sakit dan pulangnya malam Bu. Memangnya nenek sakit apa, Vio? Nenek sakit karena terjatuh dari kamar mandi Bu. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Koden, yang saya hormati Bapak Ibu keluarga besar SD Negeri 3 Koden yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pertemuan diseminasi budaya positif oleh Ibu Latifah kita Utami pada pagi hari ini segera dimulai. Yang pertama, agar pertemuan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Koden yang terhormat Bapak Arti, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 3 Koden, yang kami hormati penyampai kegiatan ini Ibu Latifah kita Utami SPD. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayah dan inayahnya, sehingga di pagi hari yang cerah ini di ruang TIK ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam acara kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Geta Latifah Utami Purwaningtyas SPD. Harapan saya apa yang disampaikan nanti panjenengan semua bisa
bisa menerima dengan baik sehingga bisa menerapkan kepada peserta didik di kelas pandian khususnya di SD Negeri 3 Kerumbin ini pada khususnya. Kita tahu bahwa yang namanya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan ono kebiasaan sing ora apik iki jenenge dudu budaya, bukan budaya. Budaya itu pasti bagus. Budaya itu pasti positif. Hasil budidaya manusia yang positif itulah yang dinamakan kebudayaan. Jika anak sing bocah kok wis budaya ini saiki lho nongkrong, budaya ini saiki rokok, itu bukan budaya. Bukan budaya, tetapi itu kebiasaan negatif. Kalau budaya itu adalah kebiasaan yang baik, yang positif. Harapan saya di sekolah ini dibiasakan hal-hal yang baik, yang positif, sehingga membudaya. Yang membudaya itu hal-hal yang positif, yang baik. Nah, seperti apa nanti kebudayaan atau budaya baik positif yang akan disampaikan, yang bisa diterapkan terutama di lingkungan SD kita tercinta ini, yang sesuai dengan latar belakang masyarakatnya, sesuai dengan latar rumah tangga anak-anak, sehingga nanti bisa diterapkan dengan baik. Kalau positif atau kebiasaan positif ini tidak sesuai dengan kepribadian anak-anak di sini, tidak sesuai dengan latar belakang anak di sini, tentu tidak akan bisa diterapkan. Sehingga untuk nanti mudah-mudahan ini bisa lancar, bisa selesai, bisa diterima dengan baik, bisa diterapkan, utamanya diaplikasikan di dalam pembelajaran, intinya include atau terintegrasi, tidak diterapkan sendiri-sendiri tetapi terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran sehari. Itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pada ibu kita silakan nanti waktu secukupnya untuk digunakan untuk menyampaikan atau untuk mendiseminasikan ilmunya selama mengikuti kegiatan CGP, yaitu tentang penerapan budaya positif. Itu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara yang ketiga ini yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Latifah Gita Utami. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Kerumbin, yang kami hormati Bapak Ibu SDN 3 Kerumbin, peserta diseminasi penerapan budaya positif. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga kita senantiasa berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kegiatan kali ini perkenankan saya untuk melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif, di mana ini nanti Bapak dan Ibu saya memohon dengan sangat untuk mengambil apa yang baik, mengambil ilmu. Jangan dilihat siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan, tapi dilihat apa yang disampaikan. Diseminasi penerapan budaya positif yang akan saya paparkan nanti adalah konsep budaya positif. Juga ada 7 hal penting. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dengan adanya paradigma baru ini diharapkan nanti putra dan putri kita dapat menerapkan kelima profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Goosen, di mana Dian Goosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk menjadi tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, Bapak dan Ibu, seringkali kita melaksanakan yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam melaksanakan disiplin ini tadi. Kita seringkali melaksanakan hukuman. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ketiga ini berbeda, Bapak dan Ibu. Dan kalau bisa, kita bukan menerapkan hukuman ataupun konsekuensi, tapi kita menerapkan yang ketiga, yaitu restitusi. Perbedaan ketiga ini, hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi murid merasa ditakut-takuti oleh guru, takut untuk memperoleh hukuman. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, mendorong menyalahkan diri itu untuk hukuman. Jadi nanti murid akan cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri. Untuk konsekuensi, mendorong kepatuhan, dan restitusi mendorong disiplin positif. Yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi anak-anak ini kalau kita beri hukuman, anak akan selalu takut untuk mengutarakan kesalahannya. Jadi dia menyembunyikan kesalahan yang telah diperbuat. Misalnya, anak pagi belum mengerjakan PR, ditanya oleh bapak dan ibu guru, kenapa tidak mengerjakan PR? Karena takut dihukum. Dia bilangnya, oh saya sudah mengerjakan Bu, padahal belumnya. Kemudian anak belajar taat peraturan dan anak belajar memecahkan masalah. Hukuman ini dibuat oleh guru. Jadi peserta didik atau siswa kita tidak terlibat dalam pembuatan hukuman ini. Konsekuensi sudah dibuat oleh guru dan murid. Begitu juga dengan restitusi, dia juga sudah dibuat oleh murid. Murid juga ikut andil dalam menetapkan konsekuensi apa yang dilakukan. Dan hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Penguatan negatif dalam hal ini misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu ambil sampah 30, itu juga termasuk ke dalam hukuman. Meskipun hukuman itu misalnya mengambil sampah, itu termasuk ke dalam hukuman. Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, misalnya, anak-anak kalau kamu nanti bisa mengerjakan ini akan diberi bintang oleh guru. Itu ternyata juga kurang bagus diterapkan ke anak. Jadi itu termasuk motivasi eksternal. Kalau dulu saya memang dulu itu diberi hadiah, diberi bintang, diberi apa, itu bagus sekali. Ternyata bukan. Itu merupakan
termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik siswa. Jadi siswa nanti tidak ada dalam dirinya untuk kesadaran menerapkan hal yang baik. Ada motivasi dari luar. Oh misalnya kalau saya nanti dapat nilai 100, kalau saya diberi bintang oleh bu guru, nanti keadaannya anak itu akan tergantung kepada gurunya. Misalnya kalau anak sudah dapat 100, karena tidak diberi bintang, dia tidak akan belajar secara maksimal. Yang terakhir, anak paham bahwa dirinya sendirilah yang pegang kendali kontrol. Jadi anak diharapkan bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini saya memiliki contoh tindakan dari apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Saya meminta untuk Bapak dan Ibu menuliskan, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Bapak dan Ibu bisa menuliskan ke dalam sticky note nomor 1 sampai dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak dan Ibu bisa menuliskan nomornya, kemudian diisi langsung termasuk ke dalam hukuman ataupun konsekuensi. Untuk yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak itu terlambat ke sekolah, kemudian menuliskan 100 kali di dalam bukunya, itu termasuk ke dalam konsekuensi atau hukuman. Silakan Bapak dan Ibu bisa menuliskan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Satu jawaban, satu kertas. Satu kertas semuanya Bu, supaya menghemat waktu. Langsung saja yang ketiga, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk ke dalam konsekuensi atau hukuman. Selanjutnya, meminta murid untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk di dalam konsekuensi atau hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, termasuk ke dalam konsekuensi atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman itu yang menetapkan itu adalah ibu guru atau bapak gurunya. Murid tidak dilibatkan secara langsung, sedangkan konsekuensi itu ada keterlibatan oleh peserta didik. Bisa ditempelkan ke depan jika Bapak Ibu sudah selesai. Jangan lupa diberi nama di bawahnya. Sudah, bisa ditempelkan ke depan. Berarti tak ngerti kang niku. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Untuk yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Oh bagus, semuanya konsekuensi. Termasuk konsekuensi. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah.
hukuman. Saya minta coba untuk Bapak, kenapa ini termasuk ke dalam hukuman? Aku lupa ini kan kode. Terima kasih. Mungkin benar, mungkin salah juga. Yang namanya punishment, hukuman itu karena melakukan sesuatu itu terkait dengan apa ya? Itu kan dari gurunya langsung, anak tidak hanya melakukan fisik saja, tidak terlibat di pikirannya melakukan sesuatu menuju kebaikan. Menurut saya ya karena fisik yang dikenai suatu pekerjaan itu hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Nardi. Untuk selanjutnya adalah memberikan coretan yang dibuatnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jadi menyampaikan ini termasuk konsekuensi. Apa alasannya itu termasuk ke dalam konsekuensi? Membersihkan coretannya yang dibuatnya di meja tulis. Oke, terima kasih. Saya memberikan jawaban untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi, karena apa yang dilakukan anak itu tadi langsung terlihat. Jadi bisa tindakan itu langsung bisa dilihat dan bisa langsung dikerjakan. Iya, terima kasih atas penjelasan dari Bu Emi, tepat sekali. Karena anak yang melakukan berarti anak sendiri yang berkonsekuensi membersihkannya. Selanjutnya adalah mari diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker sekolah termasuk ke dalam hukuman. Ya, bagus. Menggantikan kertas ulangan teman yang dicoret-coret termasuk ke dalam konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan, iya, termasuk ke dalam hukuman. Masih negatif di hukuman. Ya, ini tadi adalah jawaban yang dari pertanyaan tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada disiplin dan hukuman yang harus kita hindari. Sebenarnya itu adalah yang hukuman. Sebisa mungkin jangan menerapkan hukuman kepada siswa-siswi kita. Iya, karena termasuk ke dalam disiplin positif. Karena ditakutkan nanti jika kita menerapkan hukuman ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi tidak timbul kesadaran dari peserta didik. Kita masuk ke yang nomor 3, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Orang yang memiliki motivasi ini akan menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ini bersifat eksternal karena melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan tidak ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi yang bagus adalah
motivasi yang bersifat internal, muncul kesadaran dari diri siswa, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu termasuk ke dalam hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk tidak melakukannya. Ini menurut Alif Bab, dihukum oleh penghargaan. Alif Bab juga mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Bond, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Teori Alif Bond mengenai penghargaan diantaranya adalah penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau jangka waktunya lama atau panjang, penghargaan ini tidak akan efektif. Anak-anak pasti akan melupakan karena dia menaksa. Terima kasih. Mengapa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka ke teman-temannya dengan paksa? Mungkin alasan Doni seperti itu karena Doni belum sarapan, atau apa? Jika Doni belum sarapan, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni tadi? Ada 5 kebutuhan. Kebutuhan Laksanakan. Jadi adanya motivasi ekstrinsik tadi. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Ketiga, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Dalam sistem ranking, Bapak dan Ibu guru sering menerapkan 1 sampai 3 diumumkan dan dapat hadiah. Yang merasa terhukum berarti yang ranking berapa? Bapak dan Ibu. Ranking berapa? Yang merasa dihukum paling terhukum. Ranking 4. Karena jaraknya dengan ranking 3 itu kan hanya sedikit. Masa yang ranking 3 dapat hadiahnya, lalu ngajak sih kok saya tidak dapat hadiah. Kalau ranking 1 sampai 10 yang disebutkan berarti yang merasa terhukum ranking berapa? Ranking 11. Kasihan yang ranking 11 saya dengan ranking 10 tadi jaraknya sedikit, kok nama saya tidak disebutnya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Untuk materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita diantaranya ada berapa ini? 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi. Kemudian ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Contoh kasus kebutuhan dasar manusia, coba Bapak dan Ibu perhatikan. Ada sebuah kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi
menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda? Iya, kebutuhan bertahan hidup. Oke. Kemudian apa yang dilakukan, Bu? Yaitu tadi, karena dia merasa lapar atau merasa karena dia belum sarapan, melihat bekal yang dibawa teman-temannya, kemudian dia tertarik, kemudian dia juga punya keinginan untuk makan karena merasa belum makan. Termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Sebagai seorang pendidik, kita akan memanggil Joni, kenapa kamu melakukan hal ini? Otomatis kita tanya, jika alasan Joni tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Emi karena dia belum sarapan atau merasa lapar, otomatis termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Tapi jika alasan Joni, oh saya suka sekali melihat ekspresi temanku, kalau tak ambil bekalnya ekspresinya lucu sekali, berarti termasuk ke dalam kebutuhan. Terima kasih. Mengapa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka ke teman-temannya dengan paksa? Mungkin alasan Doni seperti itu karena Doni belum sarapan atau apa? Jika Doni belum sarapan, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni tadi? Ada 5 kebutuhan. Kebutuhan Anda lakukan, menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Coba Bapak Ibu, alasan Doni untuk melakukan itu, meminta bekal, kemudian apa yang akan Anda lakukan jika ada salah satu siswa Bapak dan Ibu meminta jatah kepada temannya? Aku merasa gagah kalau sudah mengambil bekal dari temanku, aku merasa hebat. Itu berarti ke dalam Penguasaan. Demikian Bapak dan Ibu, jadi kita lihat dulu mengapa siswa atau siswi kita tersebut mengambil bekal temannya. Itu belum tentu karena dia belum sarapan, bisa saja karena kurang akan kesenangannya, kurang akan penguasaan, atau mungkin tidak dibuatkan bekal oleh bapak atau ibunya di rumah. Berarti karena kurangnya kasih sayang. Jadi dilihat dulu latar belakangnya kenapa Doni melakukan hal tersebut. Contoh yang kedua, Betty, seorang siswa kelas 2 SD, begitu tiba di rumah dari sekolah menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Sani, gurunya. Menurut Anda, apa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Betty jika jawabannya seperti itu? Bila Anda berada dalam posisi seperti Ibu Sani dan mendengar informasi dari ibunya Betty tentang perasaan Betty hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Betty ketika Betty masuk sekolah agar kebutuhan Betty terpenuhi? Berarti Betty ini dia pulang sekolah nangis, bilang sama ibunya dia benci kepada gurunya Bu Sani. Kenapa? Coba Bapak dan Ibu, ada yang bisa menjelaskan kebutuhan yang ingin diperoleh oleh Betty? Jadi kebutuhan tadi ada 5: kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan penguasaan. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, Betty tadi bilang sama ibunya kalau dia itu tidak sukai sama bu gurunya, tidak suka sama bu gurunya. Saya
sekolah, saya tanyakan, mengapa Betty kok tidak suka sama Bu Guru? Alasannya apa? Sehingga bisa dipecahkan masalahnya itu dan sesuai dengan tadi yang kebutuhan dari anak itu. Dia merasa kurang kasih sayang dari gurunya atau apa, sehingga nanti bisa dipecahkan masalahnya itu menjadi baik seperti itu. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Ani. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ani. Kurangnya rasa kasih sayang dari Bu Sani. Jadi Betty merasa kurang suka dengan guru. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada Ibu Guru bilang aku tidak boleh bersemangat waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senantiasa tenang. Tidak ada suara kan nggak seru jadinya. Berarti itu termasuk ke dalam kebutuhan apa Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu bisa menuliskan di sticky note-nya. Yang kedua adalah Ibu Guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, termasuk ke dalam kebutuhan apa? Aku bosan. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin Ibu Guru aja. Nah, termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana? Dan yang terakhir, aku sebal, gambarku tidak rapi. Malah Ibu Guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai bisa menempelkan sticky note-nya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Yang pertama adalah Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan nggak seru. Jadinya termasuk ke dalam kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti ke dalam apa? Iya, bagus, kasih sayang, dan kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja? Ke dalam kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah Ibu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Terima kasih jawaban yang sudah disediakan, tepat sekali. Selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru dalam program disiplin yang berpusat pada guru menurut Dian Hussein. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Bapak dan Ibu, manakah yang sering Bapak dan Ibu lakukan di dalam mendidik putra-putri kita? Teman.
Manajer. Apa nggak pernah menghukum, Bu? Menurut Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol ini nanti, manakah yang paling baik? Ya. Manajer boleh sebagai teman manajer ada lagi Pemantau. kita lihat ya. Posisi kontrol restitusi yang pertama adalah sebagai posisi penghukum. Guru berbicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dampak posisi menghukum pada siswa, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Sebisa mungkin ini kita hindari atau jangan kita gunakan. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru berbicara dengan nada suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahannya ada pada murid dan membuat guru menderita. Dampak posisi membuat merasa bersalah, membuat murid ini nanti merasa bersalah yang kelak akan menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Contohnya kalau membuat rasa bersalah ini, kamu buat diam saja, kasihan bu guru, nanti dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Itu juga kurang baik bagi siswa. Selanjutnya adalah sebagai teman. Guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bercanda gurau untuk menghangatkan suasana, sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan gurunya. Namun juga memiliki dampak bagi murid nanti. Murid akan tergantung pada satu orang, ketergantungan, dan murid nanti menjadi tidak mandiri. Yang keempat adalah pemantau. Guru akan mengandalkan pada perhitungan jadwal untuk mengontrol murid. Seorang guru yang bersikap pemantau akan bersuara dengan nada datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, akan tercipta identitas positif. Pemantau akan senantiasa memantau siswa untuk diberikan sanksi. Maka guru pun harus selalu mengawasi. Ini juga memberikan dampak. Murid yang kita terapkan yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid dengan nada suara guru yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, sehingga tercipta identitas positif dan memiliki sikap disiplin yang membuat mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dampak posisi manajer nanti, murid menjadi mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Bapak dan Ibu, kelima posisi kontrol ini sudah kita ketahui bersama, sudah kita pahami bersama. Marilah kita terapkan bersama-sama. Jadi posisi yang baik adalah sebagai manajer. Kita perbaiki diri kita mulai dari diri sendiri. Selanjutnya sampai ke nomor 6 adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Pembentukan keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan universal. Pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat,
dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan, kalau keyakinan kelas itu yang membuat adalah siswanya, muridnya diberikan keleluasaan untuk mencurahkan pendapatnya tentang keyakinan. Ini adalah kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang saya laksanakan tahun ajaran dari kemarin. Kita sampai ke materi selanjutnya mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat diri ke dalam. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi itu menguatkan. Restitusi juga fokus pada solusinya, bukan masalahnya. Ciri dari restitusi ada 3. Kita sebut yang ada di depan ini sebagai segitiga restitusi. Jika ada masalah apa yang kita laksanakan, yang pertama adalah dengan cara menstabilkan peserta didik, menstabilkan identitas. Contohnya apa dari menstabilkan identitas ini? Misalnya anak membuat kesalahan, kita sebagai pendidik kita tanya dulu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, jadi distabilkan dulu identitasnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah cara menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sudah pernah saya terapkan. Bisa diulang tuh. Contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nenek sakit karena terjatuh dari jabatan ibu. Sekarang kita mau bertanya, apakah perbuatan beliau tadi dengan datang terlambat sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Saya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut beliau, bagaimana cara beliau memperbaikinya? Saya akan bangun lebih pagi dengan memasang alarm jam itu. Silakan memulainya. Mulai besok pagi, Bu. Baik, beliau terima kasih sudah mengobrol dengan Bu Deta, dan Bu Deta harap beliau untuk depannya tidak datang terlambat lagi ya. Baik, Bu. Permisi. Untuk kasus yang kedua adalah memakai baju seragam yang salah.
silakan masuk. Tahu kenapa kita Ya, saya karena tidak memakai baju sesuai dengan melakukan kesalahan itu terlihat seperti kita juga pernah melakukan kesalahan, namun memakai seragam yang tidak sesuai pada hari ini merupakan kesalahan atau tidak? Iya, Bu, itu suatu kesalahan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan mereka mau bertanya, kenapa tadi pagi dia memakai seragam yang tidak sesuai? Maaf, Bu, sebenarnya tadi pagi saya ingin memakai baju sesuai hari ini. Tetapi Apakah memakai seragam pada hari ini merupakan kesepakatan kelas kita? tidak, Bu, saya telah melanggar kesepakatan kelas kita dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Betul, tidak akan mengulanginya lagi. Itu merupakan suatu perbuatan yang bagus Vio. Sekarang kita melakukan bagaimana cara Vio memperbaikinya? Akan membantu Ibu untuk mencuci baju sendiri agar tidak sama kali memakai seragam. Bagus sekali Vio. Kapan Vio mau memulainya? Mulai besok pagi, Bu. Terima kasih Vio karena sudah membantu kita. Kita harap kesalahan yang serupa tidak akan terulang lagi. Baik, Bu, terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Itu adalah contoh kasus yang menggunakan segitiga restitusi di mana kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara yang pertama dengan menstabilkan identitas, yang kedua dengan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi jika ada kesalahan pada anak, kita hendaknya menerapkan segitiga restitusi ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita terapkan sebagai seorang pendidik yang berpusat atau berpihak kepada siswa. Dan apa yang dapat saya sampaikan hari ini bisa bernilai ibadah bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti bisa langsung dijawab oleh Ibu Dita. Monggo. Yang saya tanyakan kepada Bu Dita sehingga nanti bisa memberikan jawaban yang baik untuk saya bisa terapkan di kelas saya. Demikian Bu. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu ini. Dari pertanyaan Bu yang tadi, dari kelima posisi kontrol tadi, manakah yang paling dapat memberikan perubahan yang signifikan kepada putra-putri kita adalah yang sebagai manajer. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pendidik harusnya mampu memunculkan kesadaran diri dalam siswa, adanya motivasi intrinsik pada diri siswa, jadi siswa itu dapat menerapkan budaya positif dengan kesadaran penuh, bukan karena takut dihukum, bukan karena ada perasaan bersalah, tapi sudah ada muncul kesadaran dari dalam dirinya. Demikian Bu Ani yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu atas jawaban dari Ibu sehingga bisa saya terapkan di kelas saya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bu untuk pertanyaannya.
Untuk saya, pertanyaannya, budaya positif sangat baik diterapkan. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita? Karena memang untuk menerapkan budaya positif secara intensif, munculnya motivasi dalam diri itu sulit sekali kebahagiaan itu. Maka menurut saya yang paling penting adalah adanya pembiasaan yang harus kita laksanakan setiap hari. Kita harus melaksanakan pembiasaan yang positif, seperti contohnya kalau di sekolah kita sudah setiap hari ada sekolusnya, kemudian ada kegiatan analisa, ambil 15 sampah, sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah. Seperti itu dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sesi tanya jawab, kemudian acara selanjutnya itu refleksi. Monggo. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Setelah kita memaparkan apa yang kita ketahui bersama, saya meminta refleksi dari Bapak dan Ibu atas apa yang kita pelajari hari ini. Monggo silakan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk memberikan refleksi. Oh, silakan Pak Lin. Ya, Pak ini. Perkenalkan, saya Linus Berto, guru kelas 6 di SD Negeri 3 Bunjai. Sebelumnya terima kasih atas paparan dari Bu Duta mengenai budaya positif. Ternyata banyak hal yang belum saya ketahui mengenai budaya positif, seperti 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Insya Allah untuk kedepannya dapat saya terapkan pada situasi kami agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mohon untuk memberikan refleksi pada kegiatan hari ini. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Sumiati dari SDN 3 Konggel. Sebelumnya terima kasih atas paparan Bu Deta mengenai budaya positif. Ternyata banyak hal yang perlu saya ketahui mengenai budaya positif, seperti 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Insya Allah untuk kedepannya dapat saya terapkan pada siswa-siswi saya agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Sumarni, guru kelas 1 dari SDN 3 Konggel. Sebelumnya terima kasih atas paparan Bu Deta mengenai budaya positif. Ternyata banyak hal yang belum saya ketahui mengenai budaya positif, seperti 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Insya Allah untuk kedepannya dapat saya terapkan pada siswa-siswi saya agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi acara pemaparan diseminasi budaya positif. Sampailah kita pada penghujung acara yang ditutup.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.